Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Pina Aprilia Putri dengan NIM 2101072032. Saya dari kelas 2A D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi mengenai tabungan guna melengkapi tugas mata kuliah akuntansi perbankan. Sebelum masuk materi tabungan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Menurut kalian semua, apa sih tabungan itu? Menurut kalian, tabungan itu pasti simpanan di bank, tarik uang pakai ATM, diambil kapan saja, dan pakai buku tabungan. Sebelum lanjut materi mengenai tabungan, di sini ada beberapa bentuk-bentuk tabungan pada gambar ini, seperti tabunganku BNI, tabunganku Bank BRI, tabunganku Mandiri, tabunganku Bank BTN, tabunganku BCA, dan tabunganku yang lain. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai tabungan. Teman-teman semua, pada tahu nggak apa itu tabungan? Baiklah, saya akan memberikan pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, boleh kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau fasilitas lainnya seperti ATM, mobil banking, m-banking, atau elektronik banking lainnya. Tetapi tidak dalam ditarik dengan cek atau bilet giro yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bahas jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional ini fasilitas yang memudahkan nasabah dalam menyimpan uang seperti kartu ATM, buku tabungan, serta fasilitas lainnya. Dan tabungan konvensional ini dapat diambil kapan saja tanpa terikat jangka waktu tertentu. Yang kedua, tabungan investasi. Tabungan investasi ini menyediakan produk tabungan investasi yang bisa dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, deposito atau tabungan saham. Yang ketiga, tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini tabungan yang nasabah terikat oleh jangka waktu tertentu sehingga tidak bisa mengambil uang sewaktu-waktu. Yang keempat, tabungan haji. Tabungan haji ini nasabah untuk melaksanakan ibadah haji. Memang direkomendasikan untuk memilih tabungan haji agar melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Yang kelima, tabungan mahasiswa. Tabungan mahasiswa ini memang ditujukan untuk mahasiswa yang ingin menabung. Yang keenam, tabungan giro. Tabungan giro ini digunakan untuk transaksi bisnis dan yang memiliki rekening ini biasanya perusahaan dengan melakukan transaksi menggunakan cek dan bilet giro. Untuk pembahasan selanjutnya tentang sarana penarikan dana. Sarana penarikan dana ini ada beberapa macam. Yang pertama, buku tabungan. Buku tabungan ini adalah buku yang berisi catatan transaksi, setoran, penarikan, saldo, dan beban yang mungkin terjadi. Yang kedua, slip setoran. Slip setoran ini merupakan formulir yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke rekening tabungan. Yang ketiga, slip penarikan. Slip penarikan ini merupakan formulir yang untuk menarik sejumlah uang dalam buku tabungan dari rekening tabungan. Yang keempat, kartu ATM. Kartu ATM ini kartu yang dilakukan untuk menyetor dan menarik uang yang ada dalam tabungan pada mesin ATM terdekat tanpa harus ke bank. Yang kelima, e-banking. E-banking ini fasilitas yang digunakan untuk memindahkan uang atau transfer dari satu rekening tabungan ke rekening tabungan lainnya dengan menggunakan transaksi elektronik via ponsel. Dan materi selanjutnya tentang pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan ini ada dua syarat. Yang pertama, nasabah harus memiliki KTP bagi yang usianya udah 17 tahun ke atas, kartu pelajar, atau bukti identitas lain. Yang kedua, uang setoran awal tabungan.
Dan untuk langkah-langkah pembukaan tabungan, yang pertama, mengambil nomor antrian yang ada di bank. Yang kedua, setelah dipanggil customer service, katakan ingin membuka tabungan baru. Nah, selanjutnya, CS atau customer service tadi akan memberikan satu lembar formulir untuk nomor CIF, Customer Identification File. Yang keempat, customer service memberikan sejumlah kartu ATM yang harus ditandatangani lalu men-setting PIN pada kartu ATM. Selanjutnya, CS memberikan kertas slip setoran pertama. Nah, selanjutnya, melakukan setoran pertama sejumlah uang yang ditulis pada slip setoran. Dan terakhir, CS akan memberikan buku tabungan untuk disimpan di rumah. Selanjutnya, tentang penyetoran tabungan. Penyetoran tabungan ini ada dua. Yang pertama, penyetoran dapat dilakukan siapa saja setiap hari kerja. Yang selanjutnya, penyetoran ini dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek atau bilet giro, transfer masuk, bunga deposito, dan lain-lain. Dan untuk langkah-langkah penyetoran uang lewat teler, yang pertama, pergi ke bank terdekat. Yang kedua, kemudian masuklah dan ambil nomor antrian. Yang ketiga, isi formulir slip penyetoran yang berwarna biru. 4. Lakukan pengisian sesuai dengan panduan slip. Yang kelima, kemudian isi nomor rekening yang dituju. Yang keenam, tulislah nama orang penerima uang. Yang ketujuh, tulis jenis mata uang. Yang kedelapan, isi nama penyetor dengan lengkap. Yang kesembilan, kemudian tulis alamat lengkap penyetor. Yang kesepuluh, lalu isi kolom keterangan penggunaan uang. Selanjutnya, tentukan nominal uang yang akan disetorkan. Dan selanjutnya, tuliskan tulisan pada kolom terbilang rupiahnya. Kemudian, berilah tanda tangan dan nama. Setelah itu, kasihkan kepada teller. Tunggu hingga teller selesai mengurus transaksi. Kemudian, Anda akan dikasih kopian slip. Dan terakhir, cek bila sudah segera kembali pulang. Setelah melihat langkah-langkah penyetoran uang melalui bank, di sini ada contoh bukti setoran yang warna setorannya berwarna biru. Selanjutnya, kita akan bahas tentang penarikan tabungan. Penarikan tabungan ini merupakan penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya. Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib. Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau ATM card. Dan slip penarikan harus ditandatangani pemilik serta memperlibatkan kartu identitas diri seperti KTP, SIM, atau identitas lainnya. Dan jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan. Berikut langkah-langkah dalam penarikan tabungan. Yang pertama, kita sebagai nasabah lalu pergi ke bank. Selanjutnya, mengambil slip penarikan. Slip penarikannya contohnya seperti ini, yang berwarna merah. Selanjutnya, mengisi slip penarikan dan memenuhi registrasi. Selanjutnya, diserahkan ke teller dan teller melakukan pemeriksaan. Dan selesai. Dan ini merupakan contoh bentuk slip penarikan kalau kita melakukan penarikan tabungan di bank. Yang berwarna biru ada jenis penarikan, tanggal, nomor rekening, nama, terbilang, dan tanda tangan. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang penutupan tabungan. Sebelum kita menutup tabungan, dokumen apa saja sih dokumen yang diperlukan dalam untuk penutupan tabungan? Yang pertama, kartu identitas diri seperti KTP, SIM, atau identitas lainnya. Yang kedua, buku tabungan. Kalau kita menutup tabungan, kita harus membawa buku tabungan. Yang ketiga, kartu tabungan atau ATM. Dan tahap-tahap apa saja dalam untuk penutupan tabungan? Yang pertama, verifikasi nasabah dan pastikan kelengkapan dokumen. Yang kedua, isi formulir penutupan rekening sesuai dengan kartu identitas, seperti KTP tadi. Yang ketiga, memverifikasi data penutupan rekening dan tanda tangan.
Selanjutnya, minta persetujuan pejabat untuk penutupan rekening. Dan selanjutnya, lakukan penutupan rekening pada sistem aplikasi penunjang. Selanjutnya, bubuhkan atau kasih tanda tangan atau paraf pada formulir penutupan rekening. Selanjutnya, gunting bukti kepemilikan seperti buku tabungan atau ATM. Dan selanjutnya, proses pencairan dana hasil penutupan rekening. Terakhir, selanjutnya, serahkan bukti kepemilikan kepada nasabah. Dan terakhir, file dokumen penutupan rekening. Selanjutnya, saya akan bahas tentang fasilitas apa saja yang ada dalam pelayanan tabungan. Yang pertama, fasilitas debit. Fasilitas debit ini pengambilan dana atau penarikan dana, seperti penarikan ke bank, melalui bisa kartu ATM. Yang kedua, fasilitas ATM. Yang itu untuk penarikan dana, setor tunai, transfer, seperti mesin ATM, kartu ATM. Yang ketiga, fasilitas e-banking. Fasilitas e-banking ini bisa digunakan seperti transfer, pembayaran tertentu, mobile banking, internet banking. Baiklah, saya akan masuk ke keuntungan dalam keuntungan kita memiliki tabungan. Yang pertama, memiliki uang simpanan yang bisa dipakai kapan saja. Yang kedua, membiasakan diri hidup tidak boros. Kita kalau bernabung atau menabung, pasti kita hemat dan nggak akan boros. Yang ketiga, dapat dipakai kemudian hari. Kalau kita membutuhkan uang melalui di bank, kita bisa dipakai di kemudian hari atau dalam keadaan mendesak. Kita bisa menggunakannya dengan ATM. Yang selanjutnya, investasi. Keuntungan dalam tabungan ini investasi untuk mendapatkan dividen atau pendapatan atau keuntungan. Saya masuk manfaat dari menabung. Manfaat menabung ini sangat banyak, banyak manfaat dari menabung. Salah satunya beberapa manfaat. Yang pertama, belajar hidup hemat. Yang kedua, merasa aman dalam menyimpan uang. Yang ketiga, ketersediaan uang di saat mendesak. Kalau kita membutuhkan uang dalam keadaan mendesak, kita bisa melakukannya melalui ATM. Dan itu namanya ketersediaan uang di saat mendesak. Dan selanjutnya, investasi untuk mendapatkan keuntungan atau dividen. Cukup sekian tentang pembahasan materi tabungan. Sekian pembelajaran tentang tabungan. Saya cukupkan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.